Ya mohon maaf gitu kan, kenal dulu sebelum Jokowi datang, ya harus ini, kalau di Bali itu dibilang ada namanya kan begini kan, mengukir jalan itu. Oh Kan ya, gitu kan. benar. Ya. Isu yang beredar, nih mantan gubernur kemarin ini mau maju lagi. Tahan dulu. Dari Partai Gerindra, Ya. Prabowo nih ya kan, Ya. kira-kira kalau ini kita berandai-andai, Ya. nyenawang bener kan gitu. D. Gajah Ya. sebagai ketua DPD Gerindra Bali maju melawan Pak Yan, mana yang dipilih? Kalau tiang pribadi Bu ya, saya tiang lebih setuju Pak D Gajah. Pak D. Gajah ya? Pak D Gajah. Aku dan lah hampis ganti Jani. Banyak nggak kira-kira gitu? Kira-kira nih, taruh gitu sebelum jawab nih. Isu yang beredar ya, isu yang beredar. Ini umum gitu. Isu umum gitu, nggak subjektif gitu. Isunya tuh begini, katanya kalau kita nyalek DPRD kabupaten kota, kurang lebih angkanya tuh membutuhkan 500 sampai 1. Kalau kita maju DPRD provinsi, itu membutuhkan 1 sampai 3 bahkan sampai 5. Kalau kita maju RI, banyak yang bilang atau meng-underestimate saya itu, kalau dalam bahasa Bali, yo nak ceni sing nawang apa. Kurang lebih seperti itulah ya, walaupun mungkin yang berorganisasi tidak lama, tapi kurang lebihnya ketika yang bertemu dengan senior-senior yang lintas organisasi itu banyak yang mendapatkan sharing-sharing seperti itu. Jadi yang ingin menunjukkan bahwa anak muda hari ini harus bisa dan harus tercapai tujuannya untuk membuktikan bahwa milenial hari ini bisa ikut terjun di politik 2024 nanti. Harusnya seperti bisa itu. Tuh ya. Harusnya bisa. Iya. Jadi politik ini Semeton Gema Bali kembali lagi bersama kami di sini. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Ini Gen Z dan ya sebagai caleg muda dia memberanikan diri, generasi Z memberanikan diri untuk maju sebagai calon legislatif DPRD. Mari kita sambut Gusti Putu Yugo. Gimana kabar? Astungkaro sehat beli. Punapi gatra? Soal Astungkaro sehat. Berarti ini ya masih bisa ya bahasa-bahasa Bali ya? Bisa. Ini Yugo ini panggilannya gimana ya? Gusti? Kalau panggilan bisa dipanggil Gus Yugo. Gus Yugo? Iya. Oh, iya. Nih ternyata Gus Yugo ini kan. Gusti, oke. Dulu Gus Yugo ini lahir di? Kalau untuk lahir itu kemarin saya lahir di Lampung. Jadi memang lahir dan dibesarkan di Lampung, lebih tepatnya di Kampung Rama Indra di Kecamatan Sepetiraman, Lampung Tengah beli. Gitu. Lampung Tengah ya? Iya, di Lampung Tengah. Oke. Lahir kalau boleh tahu tahun berapa Gus Yugo? Kalau bisa dibilang Gen Z, memang Gen Z. Kebetulan saya lahir di tahun 1999. Oh, masih 90-an lah ya. Masih 90-an. Nggak Gen Z banget ya, gitu. Hampir. Ya. Masih bisa milenial lah kan gitu. Masih. Jokes 90-an mah masih dapat kan. Iya, masih bisa tuh apa dulu main kelereng gitu. Masih dapat itu. Masih dapat ya. Main apa? Ketapel. Masih ya. Iya, kan kalau udah 2000-an ke atas katanya sih udah baru lahir udah gadget katanya. Iya, benar. Iya. Terus aktivitas sehari-hari Gus Yugo gimana? Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini sih aktivitas sehari-hari itu ya lebih ke bersosialisasi. Jadi bertemu dengan pemuda, bertemu dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama. Jadi lebih ke bersosialisasi, memperkenalkan diri, kemudian mungkin menerima apa itu ada masukan-masukan dari teman-teman pemuda maupun masyarakat lainnya seperti itu. Oke. Aktivitas sehari-harinya ya, berarti
kampanye ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Iya, apalagi udah mepet kan. Benar. Tapi kalau boleh tahu nih, ya. Gus Yogo, dulu tapi sempat kuliah. Ya, sempat kuliah. Di mana kuliahnya? Kebetulan saya kuliah di Jakarta, jadi kebetulan di Universitas Trisakti, yang dimana saya juga mengambil jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Jadi memang pada waktu itu mengapa saya memilih jurusan teknik sipil, salah satunya karena memang di saat saya SMA itu memang di kampung halaman saya, terutama di bidang infrastruktur, itu masih banyak jalan-jalan yang rusak. Makanya salah satu cita-cita saya mengapa saya mengambil teknik sipil, ya semoga nanti di kemudian hari saya bisa berguna atau bermanfaat di kampung saya sendiri atau di daerah saya sendiri. Seperti itu. Trisakti nih ya? Trisakti, benar. Ini kenapa dari kemarin UNAS yang datang kampusnya aktivis, terus ada Trisakti, kampus pergerakan yang terkenal reformasi dulu. Ini memang aktivis dulunya berarti ini. Untuk sampai sekarang masih ikut pergerakan-pergerakan? Masih. Jadi waktu saya kuliah itu jadi saya juga ikut organisasi yaitu namanya KMHDI atau Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi saya juga diajak oleh teman saya untuk aktif, dan ternyata kebetulan di organisasi tersebut banyak yang satu daerah dengan saya, seperti itu. Jadi selain satu daerah dengan saya juga banyak kawan-kawan dari daerah-daerah lain, mungkin dari Sulawesi, dari Makassar. Jadi itulah yang membuat saya harus terjun, saya harus ikut di organisasi ini. Seperti itu. Kayaknya saya ini dijebak ini sama tim Gema Bali ini yang didatangkan aktivis semua, kayak MHDI juga lagi ya kan. Seangkatan sama ini dong berarti, sama Nyoman Sugidana. Kebetulan Nyoman Sugidana itu kerabat saya dulu satu pengurusan dengan beliau. Jadi mungkin nasibnya lebih bagus beliau karena per hari ini beliau jadi ketua PDDKI. Iya. Dia di pergerakan nasibnya sebagai ketua itu. Iya. Memang ketua Komang gitu ya. Iya. Sekarang berarti dulu satu kepengurusan berarti? Satu kepengurusan, benar sekali. Walah, nih. Iya. Memang tim Gema Bali ini kita didatanginnya aktivis terus. Besok-besok cobalah ganti dulu, jangan aktivis gitu kan. Pusing kita menyeimbangkannya ini gitu kan. Terus kenapa kemarin memilih kuliah dan menjadi aktivis di Jakarta gitu? Sedangkan Gus Yogo ini lahir besar di Lampung, udah gitu aslinya keturunan Bali kan gitu. Kok bisa tiba-tiba ke Jakarta? Kenapa nggak di Lampung gitu? Kan ada Unila, ada kampus-kampus yang lain gitu. Di Bali ada UNUT, ada Undiksa gitu. Kenapa Trisakti nih? Apa memang dari awal nih, dari didikan keluarga udah pokoknya kamu nih harus memperjuangkan masyarakat gitu? Gimana tuh coba? Jadi kenapa saya juga memang memilih Trisakti, itu salah satu alasannya yaitu mengingat kembali lagi peristiwa mungkin 98 ya, 12 Mei 98. Jadi mungkin pertama terinspirasinya karena itu. Terus kemudian yang kedua, memang di diri saya itu setelah saya lulus SMA, saya nggak mau ibaratnya punya teman yang memang hanya di satu daerah seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan lebih ke memperluas jaringan, memperluas teman-teman. Nah, kebetulan yang satu kuliah dengan saya, satu alma mater dengan saya, itu memang dari kampus mana-mana, dari daerah mana-mana. Ada dari Makassar, Aceh, segala macam. Nah, disitulah memang saya jiwa rantaunya memang udah dulu dari SMA gitu. Karena SMA pun memang saya jauh dari rumah, kebetulan gitu. Jauh juga SMA-nya? Jauh, jadi saya tinggal dulu di Lampung Tengah, terus saya SMA di SMA 2 Bandar Lampung, dan saya selama SMA itu memang ngikut saudara saya, ngikut tante lah, selama 3 tahun. Jadi memang kalau dibilang nggak betah di rumah juga nggak, tapi lebih ke mencari pengalaman sih, pengalaman. Karena dari situ memang bisa dikatakan pikiran saya menjadi lebih terbuka, seperti itu. Berarti
dulu pas SMA di Bandar Lampung ya. Iya, di SMA Dengan 2. kondisi dulu belum ada tol itu ya. Belum ada. Itu saya kebetulan pernah ke Lampung. Ke Lampung Tengah saya pernah sekali gitu kan, dari Bandar Lampung ke Lampung Tengah itu kurang lebih 2 jam itu tol itu. Iya. Tol benar. gitu kan. Saya nggak kebayang sih kalau nggak lewat tol gitu kan. Ya. Berapa jam dulu gitu ya kan, apalagi terkenal ya, mohon maaf gitu kan. Terkenal dulu sebelum Jokowi datang. Ya harus ini, kalau di Bali itu dibilang ada namanya kan begini kan, mengukir jalan itu. Oh, kan ya, gitu kan. Benar. Nah, saya nggak kebayang itu berapa jam, tapi keren lah gitu. Ya. Berani dari SMA udah merantau gitu. Ya. Top. Terus sekarang nih kan Gus Yugo ini nyalek loh. Iya. Nyalek. Tapi bisa kan bahasa Bali? Bisa. Ya, Bisa bahasa tipis-tipis. Tipis-tipis. Oh ya. iya, tipis-tipis ya. Ya. Sekarang nyalek. Kan nyalek sebagai di tingkatan kabupaten. Kabupaten, benar. Kabupaten Lampung Tengah. Di Lampung Tengah. Oke, berarti DPRD kabupaten. Ya. Kemarin aktivitas di Jakarta, terus maju di Lampung. Sebelum kita bahas soal pencalekan nih, Iya. kok bisa berpikir gitu, kenapa harus nyalek di Lampung gitu, sedangkan namanya aja udah Gusti Putu Yugo gitu, kenapa nggak nyaleknya di Bali gitu? Kalau nggak di Jakarta, karena berkegiatan waktu itu selama 4 tahun kurang lebih kan, kuliah tuh kan di Jakarta gitu. Iya. Gimana tuh? Jadi memang karena saya lahir dan besar di Lampung, terus kemudian memang banyak mungkin yang harus diperjuangkan seperti itu. Per hari ini kenapa saya pun ikut pesta demokrasi di 14 Februari nanti, itu mengapa pilihannya di Lampung, karena memang itu adalah tempat kelahiran saya, Bli. Seperti itu. Jadi memang dulu saya diajarkan oleh orang tua, sebelum kita bisa membantu orang banyak, bantulah dulu keluarga kita. Setelah kita bisa membantu keluarga kita, bantulah orang-orang sekitar kita. Setelah kita bisa membantu orang-orang sekitar kita, barulah ke masyarakat luas. Seperti itu. Jadi prinsip itulah yang ditanamkan oleh orang tua saya, seperti itu. Kemudian saya juga baratnya nggak mau coba-coba, Bli. Okay. Nggak mau coba-coba. Jadi mungkin adalah dulu senior saya gitu. Senior saya mungkin salah satu senior saya ya mungkin coba-coba atau bagaimana, nyaleklah dari Bali, seperti itu. Nyalek di Bali? Nyalek di Bali. Yang notabene-nya memang bukan tempat kelahirannya. Seperti itu. Kayaknya saya tahu ini nih. Terus dia nyalek di Bali. Di Bali. 2019 berarti? Sekitar periode 2019, benar. Terus kalah? Kalah, nggak jadi. Nah, sekarang dia maju lagi nggak? Maju lagi sekarang. Di Bali? Di Lampung. Di Lampung? Jadi majunya di Lampung. Akhirnya apa? Akhirnya Bali kembali ke kota kelahiran. Mau nggak mau tuh ya? Mau nggak mau. Iya. Berarti pertimbangan salah satu Yugo ini mempertimbangkan, janganlah kayak yang udah-udah nih kan, tes ombak istilahnya istilahnya, walaupun kita keturunan Bali, tes ombak di Bali, padahal lahir besarnya di Lampung gitu. Gak mau tes ombak yang kan gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Saya kayaknya tahu itu. Nanti kalau semeton ada yang tahu gitu kan, ya boleh lah tulis di komen kan. Saya paham. Nah, terus kalau boleh tahu nih, Balinya itu di mana, Gus? Kalau Balinya itu di Tabanan. Oh, saking Tabanan. Saking Tabanan. Lebih tepatnya di Desa Kabe-Kabe. Desa Kabe-Kabe. Kabe-Kabe. Di Jetlah. Kecamatannya apa? Kalau kecamatannya, saya memang karena yang udah jarang pulang ke Bali, memang nenek, kakek semua sudah di Lampung, jadi mungkin main-main aja ke tempat saudara. Tapi yang jelas memang dulu orang tua tiang dilahirkan di Tabanan di Desa Kabe-Kabe. Sing Nawang berarti kecamatannya apa itu? Sing Nawang. Karena tiang jarang pulang ke Bali gitu. Tabanan di Kabe-Kabe tiang tahunya. Jadi pemuda Bali, keturunan Bali yang suka kalau ke Bali pas karya gede. Iya, pas karya gede, benar. Sama udah ini memang kalau kemarin Komang Sugidana ketua Komang juga begitu.
Sekarang CS-nya juga begitu juga. Iya, iya. Aduh, ini. Iya, tapi nggak jadi soal. Yang penting kan apa? Inget lah aja apa leluhur gitu. Iya. Loh, kan nih sebagai putra Bali nih, anak Bali gitu kan. Ya. Begitu lahir besar di Lampung. Aktivitas kuliah menjadi aktivis di Jakarta. Benar. Mau sedikit dong. Bedik kan bener. Napi nih kenapa? Melihat pandangan perpolitikan di Bali. Kita nggak usah bahas lah caleg-calegnya. Terlalu banyak kalau kita bahas. Ini ada yang seru gitu. Menurut yang ada yang seru nih. Di tingkatan provinsi. Kan hari ini udah PJ. Kemarin udah ada gubernurnya. Isu yang beredar. Nih mantan gubernur kemarin ini mau maju lagi. Tahan dulu. Dari Partai Gerindra, Prabowo nih ya kan. Kira-kira kalau ini kita berandai-andai. Nyenawang bener kan gitu. D. Gajah sebagai ketua DPD Gerindra Bali maju melawan Pak Yan. Mana yang dipilih? Kalau Tiang pribadi Bu ya, saya Tiang lebih setuju Pak D. Gajah. Pak D. Gajah ya? Pak D. Gajah. Pak D. Gajah, bro. Mohon ini anak muda dari Lampung. Tahu nih Pak D. Gajah. Pak D. Gajah. Pak D. Gajah ya? Pak D. Gajah. Harus itu ya? Harus. All in? All in. All in. Ya. Karena Pak D. Gajah nih kebetulan juga belum ini masih kita anggap kan gitu, jiwanya juga masih muda. Benar sekali. Tapi ada komunikasi sama Pak D. Gajah? Kebetulan kalau Tiang pribadi belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Tapi tahu lah ya apa Pak D. Gajah gimana segala macam gitu ya. Ya, mungkin Tiang waktu itu dapat ibaratnya amanat lah dari Pak D. Gajah yang secara nggak langsung disampaikan. Jadi untuk membentuk yang namanya PBB di Lampung. PBB, Pemuda Bali Bersatu. Benar sekali. Iya. Berarti udah dibentuk di Lampung. Untuk saat ini sudah ada di Lampung, mungkin tinggal dilantik. Tinggal dilantik aja? Iya. Berarti ketuanya siapa? Ketuanya kebetulan Tiang sendiri. Ini memang lincah juga caleg satu ini ya. Set gitu. Berarti tinggal nunggu Pak D. Gajah datang ke Lampung untuk melantik. Benar sekali. Izin Pak D. Gajah. Mohon izin. Ini ketuanya ternyata ketua Lampung itu, ketua PBB Lampung. Mohon izin dilantik segera ya. Iya. Oke lah. Ya. Terus sekarang fokus nyalek. Udah tinggal berapa hari lagi gitu ya kan, aktivitas sehari-hari mendengarkan aspirasi segala macam gitu. Kalau boleh tahu nih, Gus. Kodan lah hampir ganti Jani gitu. Banyak nggak kira-kira gitu? Kira-kira nih, taruh gitu sebelum menjawab nih. Isu yang beredar ya, isu yang beredar. Ini umum gitu. Isu umum gitu, nggak subjektif gitu. Isunya tuh begini, katanya kalau kita nyalek DPRD kabupaten kota, kurang lebih angkanya tuh membutuhkan 500 sampai 1. Kalau kita maju DPRD provinsi, itu membutuhkan 1 sampai 3 bahkan sampai 5. Kalau kita maju RI udah 5 sampai unlimited. Dia bilang apa gitu. Itu bisa dibenarkan nggak atau gimana gitu kan? Jadi kalau untuk Tiang sendiri ya. Jadi kalau untuk Tiang sendiri sebenarnya kalau dibilang pakai dana kampanye pasti ada, karena kan kita turun ke masyarakat, kita bersosialisasi. Yang pertama kan kita ada transportasi kita ke sana. Ya mungkin kalau jumlahnya saya tidak sebutkan, lebih ke biaya transportasi untuk keliling setiap harinya saja. Gitu. Kan Tiang juga ibaratnya masih muda lah ya, masih muda. Jadi nggak mengandalkan yang namanya bedik-bedik anggupis, bedik-bedik jangan anggupis gitu lah. Janganlah seperti itu, karena di KMHDI dulu tuh benar-benar ditanamkan yang namanya jiwa idealis, Jiwa idealis tuh ya benar-benar masih tertanam lah di hati. Jadi benar-benar turun ke masyarakat, kita ngobrol seperti biasa, mendengarkan
aspirasi, bertukar pikiran. Kadang kita ketemu dengan petani, kita ngobrol gimana hasil musim ini seperti itu dan yang lainnya. Jadi kalau untuk kampanye itu mungkin kalau yang pribadi lebih ke biaya sehari-harinya aja. Jadi untuk transport mungkin operasional ya. Aja, benar. Oke. Tapi kalau untuk caleg lainnya, ya dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu, benar. Apalagi, aduh, ya kita jangan sebut lah. Ya. Bahaya. Tapi, kene Gus, akan sap takon misalnya tuh kan, maju caleg DPRD Kabupaten, dapil satu. Ya. Partainya, ini kan tar dulu, Prabowo Gibran bajunya nih. Koalisi Prabowo Gibran itu kalau di Pilpres itu kan banyak partainya tuh. Benar. Udah kadang tuh kutus apa lebih gitu kan. Nggak ngerti ada berapa lah itu. Nah, partainya dari partai apa? Kalau partainya tiang dari Partai Gerindra kebetulan. Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Gemoy-gemoy ini yang kayak gini nih. Oke. Ya benar. Dapil 1 tuh kecamatan apa aja? Kalau Dapil 1 itu di daerah tiang kecamatannya ada Gunung Sugih, terus ada Kota Gajah, kemudian ada Punggur, ada Seputih Raman, kelahiran tiang, terus ada Seputih Banyak dan Wais Putih. Jadi 6 kecamatan. Lumayan dong. Iya, 6 kecamatan. 6 kecamatan dan karena saya pernah ke Lampung gitu kan, Lampung Tengah gitu. Kayaknya satu kecamatannya udah gede banget gitu. Luas banget gitu. Luas banget. Ini ben 6 gitu kan? Iya, 6. Jadi kebetulan kalau untuk Kecamatan Tiang itu dari daftar DPT, daftar pemilih tetap, untuk Seputih Raman aja itu ada 38.000 daftar pemilih tetap. DPT-nya 38.000. Gimana? 5 kecamatannya tambah? Iya. Banyak. Berarti targetnya berapa suara ini? Berapa suara targetnya? Kalau untuk target suara sih kita mencari suara di 7.000. 7.000 tuh duduk udah ya? Ya, mudah-mudahan lah. Suara duduk. Semeton banyak nggak yang maju? Lalu nih, kan Lampung Tengah ini didominasi sama umat Bali, Bali Hindu gitulah. Yang transmigran dulunya ke Lampung kan. Benar. Dan ternyata kalau saya lihat waktu itu datanya Lampung Tengah salah satu transmigran Bali yang cukup banyak. Benar. Berarti kan saya nggak tahu nih keukur atau tidak angka semeton Bali di Lampung Tengah tuh kira-kira gitu ya kan. Kita nggak bicara jumlah umatnya dulu atau semetonnya nih. Ada berapa calegnya di sana? Yang dari semeton? Yang dari semeton itu kalau dari Seputih ya. Kalau dari kabupaten itu ada 4 kabupaten. Partai beda-beda? Beda. Nah loh. 4 kabupaten. Terus untuk di provinsi itu ada 2. Dari Kecamatan Tiang ya. Ada 2. Untuk DRI itu ada 2. Banyak juga. Banyak. Lio, berarti kita bahas yang DPRD Kabupaten. Ada 4. Ada 4. Itu satu dapil. 1 dapil. 4 caleg dari semeton. Yang ada di Seputih Raman. Iya. Itu baru Seputih Raman. Iya, belum yang lain. Kecamatan lain. Benar. Kita ukur Seputih Ramannya dulu. Iya. Seputih Raman tadi 38.000. Kalau dibagi 4 itu kalkulasinya kurang lebih sekitar 8.000-an lah ya? Iya, 8.000. Belum caleg-caleg yang lain. Caleg yang lain. Yang di luar umat. Dari 38.000 tuh DPT-nya, kira-kira semeton di Seputih Raman ada nggak 5.000? Semeton di situ lebih. 10.000 lebih. Oke, semeton kayaknya saya memutuskan 2029 saya harus nyalek di sana gitu. Karena begini Bli, jadi di Kecamatan Seputih Raman itu kan ada 14 kampung. 14 kampung. Nah, di mana dari 14 kampung itu 50% ibaratnya 7 kampung itu mungkin ada penduduk umat kita seperti itu. Ada campur. Kampung gitu. Ini desa maksudnya? Desa, benar. Jadi seperti
Kalau kita urutkan yang pertama ada Kampung Ramadewa. Ramadewa, kemudian ada RI, kampung saya sendiri Rama Indra. Kemudian ada Rukti Harjo, ada Rama Murti, Rama Nirwana, Rama Otama, Buyut Baru, terus ada Ramayana, dan ada Rama Nirwana juga lagi. Rama kebanyakan ya? Ya. Jadi itu di setiap kampungnya ada penduduk umat kita seperti itu. Ini Astungkara ya, semoga gitu, swaha gitu kan. Ya, swaha. Swaha saya juga maju lah kalau gitu. Bisa. Kira-kira ini kan aktivitas muda kampanye segala macam gitu sebagai caleg muda gitu. Program apa yang akan ditawarkan gitu ya kan? Karena tadi Gus Yogo menyampaikan bahwasanya saya ini kan latar belakangnya adalah teknik sipil gitu. Harapan saya bisa bermanfaat gitu untuk masyarakat dan orang banyak lah kan begitu. Dengan beberapa pertimbangan akhirnya Gus Yogo ini maju sebagai caleg gitu ya kan. Programnya apakah sama dengan itu, dengan bidangnya dulu atau bagaimana gitu, atau menawarkan ke petani-petani gitu kan. Kalau kayak begitu agak gimana ya, orang teknik sipil lagi gitu masuk ke politik gitu ya kan. Ini korelasinya gimana gitu kan. Coba bisa misalkan saya di Komisi Pertanian. Jadi kan hal yang tadi saya janjikan itu nggak bisa terrealisasi. Akhirnya masyarakat kecewa. Makanya mengapa hari ini banyak masyarakat yang bisa dibilang muak dengan janji-janji para caleg, karena kebanyakan seperti itu gitu. Saya misalnya hari ini berjanji nanti pupuk segala macam di bidang pertanian akan lancar. Ternyata saya masuk di komisi pemerintahan atau saya masuk di komisi pembangunan, kan nggak masuk korelasinya, Bli, seperti itu. Tapi yang kayak gitu tetap bisa diperjuangkan nggak gitu? Ya mungkin bisa diperjuangkan jika kita ada komunikasi dengan memang komisi yang berkaitan, komunikasi bagus seperti itu. Jadi kalau dibilang program, sebenarnya kalau bicara program itu kan meluas ya, Bli ya. Sedangkan caleg ini kan dibatasi dengan adanya komisi seperti itu, bergerak sesuai jalur lah, katakan seperti itu. Tetap bisa kita menyerap aspirasi masyarakat, cuma kan terkadang kita dibatasi dengan yang namanya jalur seperti itu. Jadi mungkin lebih ke tujuan mengapa yang maju hari ini. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman pemuda mungkin ya, salah satu tujuan Tiang maju ikut berkompetisi di ajang politik di 2024 nanti, yaitu salah satunya ingin menunjukkan bahwa generasi milenial saat ini itu bukanlah anak kecil seperti itu. Karena banyak yang bilang atau meng-underestimate saya itu, kalau dalam bahasa Bali, yo nak ceni sing nawang apel. Kurang lebih seperti itulah ya, walaupun mungkin Tiang berorganisasi tidak lama, tapi kurang lebihnya ketika Tiang bertemu dengan senior-senior yang lintas organisasi itu banyak yang mendapatkan sharing-sharing seperti itu. Jadi Tiang ingin menunjukkan bahwa anak muda hari ini harus bisa dan harus tercapai tujuannya untuk membuktikan bahwa milenial hari ini bisa ikut terjun di politik 2024 nanti. Harusnya bisa tuh ya. Harusnya bisa. Iya. Jadi politik ini tidak memandang batas usia atau minimum usia. Ditambah lagi calon yang diusung oleh Pak Prabowo adalah sosok anak muda gitu. Jadi salah satunya itulah yang membuat Tiang atau saya bersemangat hari ini. Mas Gibran Raka Buming Raka. Selain Pak Prabowo dari partai kita yang memang mencalonkan diri, terus wakilnya memang anak muda hari ini. Tenang, Mas Gibran itu kebetulan nonton Gema Bali. Siap. Nonton kok Mas Gibran. Tenang aja, nanti kita lah bantu ya kan, tag gitu. Komen-komen tag Mas Gibran gitu kan, gitu. Biar nonton gitu. Ini ada caleg muda nih gitu. Tolong diinikan gitu, atensinya. Tapi kemarin Mas Gibran kan udah ke Bali tuh. Gus Yogo ikut ke Bali nggak atau gimana? Kemarin enggak, kebetulan memang di Lampung juga kita ada acara TKD, yaitu
acara pentas seni Bali untuk tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Seperti pas bertepatan hari itu. Oh, pas berbarengan itu ya? Ya, berbarengan, benar sekali. Oh, kemarin juga Prabowo sempat datang ke Lampung juga ya? Benar. Sempat datang juga ya, berarti Prabowo-nya ke Lampung, Gibrannya ke Bali. Benar. Udah umat kejaring semua lah itu ya kan? Ya, swaha. Tapi optimis berarti ini ya? Optimis. Kalau Prabowo Gibran optimis? Optimis. Caleg? Sebagai caleg nih, optimis. Musuh ada, bukan musuh ya. Sorry, ada rival lagi, apa namanya, saingan. Ya. Ada Semetonnya ada 4, belum yang lain-lain gitu. Ya. Tapi masih tetap optimis nggak? Optimis. Jadi optimisnya kenapa? Sebenarnya kalau dibilang rival tuh nggak beli. Karena pada akhirnya kita akan memperebutkan ranking di partai sendiri. Ranking di partai sendiri. Iya. Jadi kalau kita bilang partai lain itu ibaratnya lawan politik, memang lawan politik, tapi kan pada ujungnya nanti memperebutkan di partai sendiri. Mengapa demikian? Karena memang misalkan jatah Gerindra periode ini 2 kursi, itu kita memperebutkan siapa yang peringkat pertama untuk mendapatkan kursi pertama dan siapa yang mendapatkan kursi kedua, seperti itu. Oh iya, karena perhitungannya itu kan ada perhitungan kecil itu kalau nggak salah kan. Jadi gini, saya ini bukan politikus, Gus. Cuman dia lah melajah gitu kan. 1, 3, 5, 7. Ya benar. Melajah lah dia itu kan. Ya Nawang 2029 sekan maju di Lampung Tengah kan itu. Mudah-mudahan harus itu. Iya. Oke, berarti optimis juga ya. Optimis. Meraup dengan kurang lebih tadi 7.000 suara yang ditargetkan. Kalau secara optimis. Kalau Tiang sih prinsipnya, Tiang harus optimis, harus berpikiran positif. Dengan begitu mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Untuk masalah jadi atau enggaknya itu udah garisan tangan Bli kalau menurut Tiang. Iya, berarti ada istilah tuh kan 99% kita berusaha, 1% serahkan kepada yang Tuhan, kuasa atau yang ya benar. Oke, berarti masih religius juga ya. Kirain nih politisi religiusnya depan kamera aja nih, tapi hari-hari masih ini musbah. Masih harus. Maturan. Karena kan harus diimbangi secara skala dan niskalenya. Cocok nih kayak begini nih. Ini tapi satu nih, Gus, sebelum ditutup, caleg muda, Gen Z, kelahiran 1999, terus berarti umur berapa tuh sekarang? Umur masih 24 tahun. 24 tahun nih. 24 tahun. Udah kampanye segala macem, target menang pasti. Terus kira-kira nih. Bang lah tunangan. Kalau tunangan udah ada. Ini kayaknya kalau yang nonton yang ini, tapi jangan pupus, masih tunangan, aman. Si tunangan, nya nama gitu kalau udah jadi caleg, udah jadi duduk legislatif, gini kan, gini gitu kan. Kalau tunangan udah ada, Bli. Tunangan ada. Ya, harus sudah ada. Ya. Tapi peluang-peluang yang lain, kan kalau dalam politik semua hal bisa terjadi kan gitu. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, dan tidak ada tunangan yang abadi gitu kan. Wah, bahaya ini kalau tunangan saya nonton. Habis ini langsung, tadi ngomong apa? Ya aman lah itu, tapi udah ada ya? Sudah. Oke. Ya, paling itu yang kita bisa obrolkan. Dan satu sih, terakhir sebagai penutup. Ya. Saya berharap bukan saya harapkan, saya ingin memberikan kesempatan pada Gus Yogo untuk memberikan pesan dan kesan kepada anak muda Bali. Tadi kan udah sempat disinggung. Terus kalau bisa pesan dan kesan kepada masyarakat lah. Masyarakat Lampung Tengah, khususnya Dapil 1 di Lampung Tengah, gimana gitu. Karena kita tidak pernah tahu gitu. Ya kan, dalam politik tuh biasanya begitu. Tidak pernah tahu. Ragowo merasa di dhuwur, ternyata realita di betennya kene kan gitu. Ragowo merasa di beten, tapi ternyata secara vertikal
ada yang bergerak gitu. Cara istilahnya kan ada gerakan vertikal, ada gerakan horizontal. Horizontal raga datang turun ke masyarakat, yang di gerakan vertikal tuh semesta nih bergerak aja serangan udara nih. Kan gitu kan. Ya, benar. Serangan udara tuh. Nah, ini kan salah satu kita ngobrol-ngobrol ini siapa tahu menjadi serangan udara gitu. Iya, benar. Nah, coba disampaikan kepada masyarakat Lampung Tengah. Jadi mungkin kalau mungkin kesan pesannya beliau memang untuk hari ini banyaklah yang mengunderestimate saya gitu. Kenapa demikian? Karena memang mungkin di usia yang masih terlalu muda, itu faktor pertama. Terus yang kedua yaitu yang tadi seperti yang bilang dianggapnya masih nak cenik nawang apa gitu. Nah, jadi mungkin untuk pesan dan pesannya untuk mungkin para pemuda, untuk masyarakat yang ada di Lampung Tengah. Jadi nggak apa-apa itu mungkin penilaian untuk diri pribadi Tiang itu memang hak dari semua masyarakat beli. Jadi yang jelas terutama untuk anak muda hari ini jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati karena memang yang penting untuk saat ini kita tunjukkan bahwa kita itu bisa, kita itu mampu, kita itu siap untuk mengabdi ke masyarakat. Nanti untuk penilaian itu semuanya masyarakat yang menilai. Oke, berarti jangan lupa pilih Gus Yugo, Gusti Putu Yugo. Ya, benar. Dapil 1, Lampung Tengah, Partai Gerindra, nomor urut 2. Sama dengan calon presiden. Ya, benar. Ya. Kalau kata anak muda, all-in nomor 2. Iya, oke. Ya paling segitu aja. Siap. Nanti kalau sudah jadi duduk di legislatif, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Kita boleh. Akan berbincang lagi. Tapi nanti kalau udah duduk kita harus bersurat nggak? Oh, nggak perlu. Kan tinggal telepon. Gus di mana? Oke ya. Tenang beli, tidak. Ya boleh ya berarti ya. Boleh. Yang tidak akan seperti mungkin pejabat-pejabat yang lainnya gitu. Siap, nanti bantu Semeton ya, tolong dibantu kalau Gus Yugo nih udah duduk dan ternyata kita tim Gema Bali susah untuk menghubungi beliau nih, tolong dibantu ya, di tag aja kan gitu, di Instagramnya di tag aja. Siap. Paling segitu ya. Siap. Suksema sampun rauh ring studio Gema Bali. Siap. Semoga sukses. Dan terima kasih. Jangan pernah lupa dengan kita yang tim kecil ini. Ini sudah luar biasa yang diundang ke acara podcast pada hari ini. Mudah-mudahan nanti komunikasi kita akan berjalan lebih lanjut lagi. Oke. Semeton Gema Bali. Sekian obrolan kita kali ini dengan caleg muda Gen Z ini, Gus Yugo. Mungkin sampai di lain waktu dan sampai jumpa. Sukses. Siap, sukses Mali. Berarti langsung pulang lagi nih ke Lampung? Ya, siap, langsung pulang ke Lampung. Ampun. Harus selalu bergerak.